perkenalkan, nama saya Tridelvi Sensoni dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1904550. Presentasi artikel berjudul Efektivitas Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Daring pada Mahasiswa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang ini berkembang sangat pesat, termasuk dalam dunia pendidikan. Kemunculan jaringan internet dan terus berkembangnya teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitupun dalam dunia pendidikan, tidak semua materi dan tugas dapat tersampaikan dalam kelas formal secara offline di dalam ruangan. Disebabkan oleh keterbatasan ruang dan waktu itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Situasi saat ini mengharuskan seluruh manusia yang bisa bekerja dalam rumah tetap diam di rumah. Hal ini dilakukan untuk segera memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini juga tentunya berdampak pada sektor pendidikan. Seluruh pelajar diharuskan melakukan pembelajaran di dalam rumah. Kegiatan pembelajaran daring di dalam rumah tentunya harus didukung dengan adanya platform yang dapat membantu proses pembelajaran tersebut. Dan Google Classroom merupakan salah satu platform online yang menjadi media pembelajaran daring. Dalam penelitian di artikel ini, kita akan mengetahui apakah penggunaan Google Classroom cukup efektif dalam pelaksanaan pembelajaran daring bagi mahasiswa. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah yang pertama, fitur apa saja yang dapat dimanfaatkan atau menjadi keunggulan Google Classroom. Yang kedua, seberapa efektif penggunaan Google Classroom sebagai media kuliah daring bagi mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana pendapat mahasiswa mengenai penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Dan adapun tujuan disusunnya artikel ini untuk mengetahui apakah penggunaan Google Classroom cukup efektif sebagai media kuliah daring bagi mahasiswa, dan diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca agar dapat mengetahui fitur yang dapat digunakan dalam Google Classroom dan juga mengetahui seberapa efektifkah Google Classroom dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer langsung dari responden. Sampel responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Pada teknik ini, sampel yang dipilih berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Penyusunan artikel ini menggunakan data primer dengan angket berupa Google Form. Di sini, responden mengisi data secara online, yang tentunya dapat mengatasi keterbatasan jarak saat ini. Classroom dirilis pada 14 Agustus 2014, merupakan salah satu aplikasi pembelajaran online yang memudahkan pendidik untuk membagikan, serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas. Google Classroom juga memiliki kemampuan untuk membuat salinan otomatis dari tugas yang sudah dibuat oleh peserta didik. Pendidik juga dapat mengecek setiap tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik di dalam kelas virtual yang sudah dibuat. Aplikasi Google Classroom ini dapat diunduh secara gratis di perangkat berbasis Android dan iOS. Selanjutnya, ada manfaat dari Google Classroom menurut Diki Pratama tahun 2016. Yang pertama, penyiapan yang mudah. Pendidik dapat menambahkan peserta didik langsung atau berbagi kode dengan kelasnya untuk bergabung. Yang kedua, hemat waktu. Alur tugas yang sederhana dan tanpa kertas memungkinkan pengajar memeriksa dan menilai tugas dengan cepat di satu tempat. Yang ketiga, meningkatkan pengorganisasian. Peserta didik dapat melihat semua tugasnya di laman tugas dan semua materi secara otomatis disimpan dalam folder di Google Drive. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Kelas memungkinkan pengajar untuk mengirim pengumuman dan melalui diskusi secara langsung. Dan yang kelima, terjangkau dana aman. Google Classroom tidak mengandung iklan, tidak pernah menggunakan konten pengguna atau data
mahasiswa untuk iklan dan bersifat gratis. Selanjutnya, ada beberapa fitur yang sangat menunjang pembelajaran online pada Google Classroom. Yang pertama, ada tugas atau assignment. Yang kedua, penilaian atau grading. Yang ketiga, komunikasi yang lancar atau pengumuman. Yang keempat, laporan orisinalitas. Yang kelima, arsip pembelajaran. Yang keenam, aplikasi seluler. Dan yang ketujuh, keamanan pribadi. Setelah membahas Google Classroom, selanjutnya ada pengertian tentang efektivitas. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian sederhana mengenai efektivitas penggunaan Google Classroom sebagai media kuliah daring pada mahasiswa dengan responden mahasiswa berjumlah 43 orang, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari 43 jawaban responden yang terkumpul, sebanyak 41 responden atau 95,3% sudah pernah menggunakan Google Classroom. Sedangkan 2 responden diantaranya belum pernah menggunakan Google Classroom. Dilihat dari presentasi tersebut, dapat kita katakan penggunaan platform ini sudah menjadi hal yang umum digunakan oleh mahasiswa, walaupun masih ada yang belum pernah menggunakannya. Selanjutnya, efektivitas penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring bagi mahasiswa. Hasilnya dapat kita lihat di sini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui media Google Form, sebanyak 22 atau 51,2% responden menyatakan Google Classroom sudah cukup efektif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 12 atau 27,9% responden menyatakan Google Classroom tidak cukup efektif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dan 9 orang atau 20,9% responden menjawab lainnya. Responden yang menjawab lainnya merasa bahwa penggunaan Google Classroom belum bisa dikatakan efektif, namun masih terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada platform ini. Lalu selanjutnya ada intensitas penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran online. Dilihat dari intensitas penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran online, presentasi tertinggi pada urutan ketiga atau sering menggunakan Google Classroom sebanyak 27 responden, lalu 9 responden menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan Google Classroom. Hal ini mungkin disebabkan 9 responden tersebut juga menggunakan platform aplikasi online yang lain. Sebanyak 5 responden menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan Google Classroom dan 2 responden lainnya menyatakan mereka tidak pernah menggunakan Google Classroom. Nah, menurut para responden, Google Classroom memiliki fitur yang dapat menjadi unggulan dibandingkan platform lain, di antaranya fitur assignment atau tugas. Menurut para responden, fitur tugas ini sangat membantu karena memiliki tenggat waktu pengumpulan dan juga pengingat yang terhubung langsung ke POSL. Dalam mengunduh tugas, mahasiswa juga tidak diperlukan untuk mendownload file yang ada, disebabkan file itu sudah tersimpan di dalam Google Drive, yang tentunya tidak membuat memori gawai para responden cepat penuh. Responden memiliki jawaban yang beragam mengenai fitur unggulan mereka, namun fitur yang tadi disebutkan adalah fitur yang mendominasi menjadi unggulan para responden. Pendapat mahasiswa mengenai penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Menurut para responden, Google Classroom lebih efektif digunakan untuk membuat atau pengumpulan tugas, bukan proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya interaksi yang dapat terjadi jika hanya melalui teks. Namun, dalam membuat dan mengumpulkan tugas, Google Classroom dapat menjadi pilihan yang tepat karena sangat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam penggunaannya. Google Classroom lebih efektif digunakan untuk membuat tugas atau pengumpulan tugas dibandingkan untuk proses belajar mengajar. Cukup banyak responden yang menyukai penggunaan Google Classroom dalam pengumpulan tugas
dan juga pengingat batas waktu pengumpulan tugas tersebut. Juga, responden memilih platform ini karena tidak memakan banyak data atau kuota internet mereka. Selanjutnya, saran yang dapat saya berikan berdasarkan hasil penelitian sederhana pada artikel ini adalah untuk pendidik dan peserta didik yang akan memilih penggunaan platform, sangat disarankan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Google Classroom lebih direkomendasikan untuk mengupload materi berupa file PowerPoint atau dokumen, juga untuk memberikan dan mengumpulkan tugas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.